Amerika Serikat dan Australia sebagai aktor utama di balik skandal Papua Barat. Karena kepentingan atas sumber daya alam di Papua, Indonesia hanya sebuah negara yang disport oleh Amerika untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama juga yang terjadi pada kasus Timur Leste yang dimainkan oleh Australia. Yang pasti persoalan Freeport ini kalau kemudian kita lihat secara menyeluruh ya, itu menjadi akar masalah dari ekonomi politik atas Papua ini. Jadi tidak hanya kemudian sumber daya alamnya saja, masyarakat adatnya saja, tapi juga status politik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kehadiran Freeport itu didasarkan atas kebijakan Neer Agreement tahun 1962. Dan pada masa itu dengan memanfaatkan Neer Agreement itu pemerintah Indonesia membuat penanaman modal asing. Dan selanjutnya kontrak karya itu terjadi. Kalau kemudian kita lihat dari situ, itu ada PBB yang ikut terlibat. Kenapa PBB? Karena Neer Agreement itu PBB yang keluarkan. Jadi satu subjeknya PBB. Kenapa PBB bisa keluarkan itu? Karena ada proposal dari Bunker, Oswald Bunker, duta besar Amerika untuk PBB. Yang selanjutnya PBB sahkan menjadi Neer Agreement. Pada masa itu kemudian kontrak karya itu dilakukan. Nah, Neer Agreement itu kan resolusi konflik untuk menyelesaikan persoalan politik antara Indonesia dan Belanda. Seharusnya itu saja. Tapi kenapa sampai bisa ada kontrak karya? Ini kan hal lain di situ. Jadi ada PBB di sini, ada Amerika di sini, dan juga ada pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport. Itu dasarnya. Itu para subjeknya. Kemudian kalau kita bilang adakah tidak kepentingannya dengan kapital internasional? Kita semua tahu Rockefeller itu siapa? Pengusaha minyak yang luar biasa pada masa itu. Dan dia ini bisa dibilang yang mengatur Amerika Serikat. Orang-orangnya ada di mana-mana. Alan Dulles yang adalah pengacaranya itu legenda dalam CIA. Dia yang main itu semua. Kalau kemudian kita lihat lebih jauh ke dalam PBB pada masa itu apa? PBB dibagi ke dalam dua kelompok. Karena pada tahun 60-an ketika kebijakan Kovenan Internasional tentang sipil politik dipecahkan dari Deklarasi Internasional tentang HAM, itu semua negara-negara kolonial itu dipaksa untuk harus memerdekakan wilayah-wilayah jajahannya. Makanya Papua Nugini bisa lepas dari Inggris. Inggris yang patuh, semua negara jajahannya dia kasih merdekakan atas dasar Kovenan Internasional tentang ECOSOC. Tapi sipil politik, yang ekonomi sosial budaya berkaitan dengan hak masyarakat adat, itu Sekjen PBB yang mendukung pemerintahan melepaskan wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan, itu yang dibunuh di Kongo ya. Pada saat dia mau datang ketemu Patrick Lumumba, baru pesawatnya dibom. Dan dalam buku Bayang-Bayang Intervensi, itu pengeboman atau meledaknya pesawat itu tidak terlepas dengan adanya operasi Alan Dulles sebagai pimpinan CIA pada waktu itu. Artinya, kalau sampai Sekjen PBB itu hidup, yang dia punya misi untuk memerdekakan wilayah-wilayah tanpa pemerintahan, seperti wilayah-wilayah masyarakat adat, ada kemungkinan Papua dan juga beberapa negara di Pasifik serta beberapa negara di benua Afrika yang masih hidup dengan dasar masyarakat adat itu akan dibebaskan, dipaksa untuk negara harus bebaskan, begitu. Sehingga kalau seandainya itu ada, maka mimpi Freeport untuk mengambil sumber daya alam itu tidak akan terwujud. Sehingga apa? Satu-satunya, kalau dalam bayang-bayang intervensi dia harus mati. Akhirnya dia dimeledakkan itu dengan pesawat. Begitu pula drama Blok Barat dan Blok Timur dalam Perang Dunia Kedua yang kemudian mengorbankan banyak sekali masyarakat sipil di Jepang, itu dibangun. Kalau baca lebih jauh lagi tentang uraiannya Greg Pulong dalam situ kan disebut akhirnya kan Jepang dan Amerika
itu baku bagi tuh tentang sumber daya alam di Papua ini. Shangri-La itu yang disorong, minyak. Itu dikasih ke Jepang untuk kelola. Sementara El Dorado yang di Grasberg itu Amerika yang kelola. Terus prosesnya bagaimana? Ketika Amerika yang kelola, dia akan taruh ke Jepang untuk pembagian ke beberapa negara yang membutuhkan sumber daya alam. Kamu dia yang baku bunuh kan di tahun 40-an. Kenapa dalam sumber daya alam Papua kamu berteman? Bahkan baku bagi. Ini sandiwara apa yang kalian buat? Dan untuk kemudian memuluskan kepentingannya di Indonesia, agresi militer atas Papua itu yang melakukan pengesahannya itu Soekarno melalui Trikora tanggal 19 Desember 1961. Kemudian ketika agresi militer itu memuncak, maka Amerika masuk di situ dengan proposal bunker tadi. Kemudian PBB ambil alih dan lahirlah New York Agreement tahun 1962 dan mulai diberlakukan sejak 1 Mei 1963. Dan di tahun 66 operasi G30 SPKI terjadi di Jakarta. Kalau nanti kita baca buku itu baik-baik, lihat bantuan peralatan alutsista dari Amerika ke Indonesia itu masuk pada yang namanya Kasat Angkatan Darat. Siapa Kasat Angkatan Darat pada saat itu? Soeharto. Dan itu dimainkan. Akhirnya Super Semar itu menjadi karpet merah Soeharto naik. Ketika Soeharto naik tahun 66 sampai dengan bulan April tahun 67 itu hanya berapa bulan saja tuh. Tapi undang-undang penanaman modal jadi, kontrak karya PT Freeport dilakukan. Di situ nyambung dari Frankie tadi punya cerita tentang Soeharto ketika terkena kasus skandal gula di Magelang mau dikeluarkan. Terus Gatot Subroto bilang tidak, dia ini orang baik. Jadi kita harus piara dia supaya nanti ke depan dia bisa ini. Dan dia disekolahkan ke Amerika. Pulang dari sana baru kemudian punya link dengan Amerika. Di situ. Jadi saya pernah bilang sama teman-teman yang buat laporan tentang 65. Kalau kalian bicara 65 di Jawa, jangan lupa tentang pembantaian yang ada di Papua. Karena itu beririsan. Dan aktor intelektualnya satu saja. Begitu. Aktor intelektualnya satu saja itu terlihat di dalam buku Bayang-Bayang Intervensi. Nah, yang kemudian memberikan kejelasan atas kondisi Papua di tengah-tengah itu jelas seperti pandangan Noam Chomsky. Disebut kalau Amerika Serikat dan Australia sebagai aktor utama di balik skandal Papua Barat. Karena kepentingan atas sumber daya alam di Papua, Indonesia hanya sebuah negara yang disport oleh Amerika untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama juga yang terjadi pada kasus Timur Leste yang dimainkan oleh Australia. Dalam kontrak karya tanggal 18 Februari 2026 itu terbukti itu. Prabowo masuk ke dalam kesepakatan yang dibentuk atau badan perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Di situ kebijakan ekonomi, kerjasama ekonomi juga dibahas. Dan lewat dari berapa hari dari itu atau berapa bulan setelah itu baru kontrak karya itu terjadi. Di sini apa yang disampaikan oleh Noam Chomsky itu benar. Jadi Amerika ini yang punya kepentingan dalam kasus Freeport.